Masyarakat. Kami dari KPU Kabupaten Cilegon ya selaku penyelenggara dilakukan dengan mudah untuk mengetahui mana masih tetap bisa digunakan, yang nanti akan migrasi ke nanti data kita terima dari Kemendagri yang menu lapor, dan nanti juga didata oleh petugas kita di bulan Februari tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya masih di KPU Kota Cilegon bersama Bapak Mulya Mansur. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mang Pram. Selamat sore sahabat Philip Online semua, sahabat Philip Online semuanya. Sahabat Philip Online. Kita masih ngebahas mengenai seputar KPU, karena kan bentar lagi akan ada pemilihan umum di 2024. 2024 kan masih lama sih. Iya. Kata kita masyarakat, tapi kan kalau di KPU udah lagi sibuk-sibuknya ini, Pak. Nah, kalau Bapak bidang apa? Maaf. Ya, kebetulan saya kan divisi perencanaan data dan informasi. Wah, termasuk juga nanti di bagian kita adalah daftar pemilih. Daftar pemilih. Nah, di sini ada yang menarik sih. KPU sudah menyediakan aplikasi khusus nih buat masyarakat Indonesia, terutama ya masyarakat Indonesia bisa mengecek apakah namanya itu ada di daftar pemilih. Berarti sekarang masih daftar pemilih sementara, Pak? Iya, sekarang bisa kita sebut pemilih aja ya. Daftar pemilih. Ya, pemilih aja, karena terakhir kita melakukan pemutakhiran itu terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih berkelanjutan ini kan pasca istilahnya ditetapkan DPT untuk Pilkada 2020. Ya, nah, setelah itu yang DPT Pilkada terakhir pemilu wali kota itu kita terus mutakhirkan. Dimutakhirkan ya. Ada yang meninggal maka harus segera dihapus, atau ada yang pindah. Terus ditambah lagi banyak anak-anak yang sudah berusia di atas 17 tahun, berarti kan menjadi pemilih pemula gitu. Nah, itu akan terus diperbaharui. Ya, kebetulan bahwa DPB ini, daftar pemilih berkelanjutan ini ya, sahabat Philip Online semuanya, kita mulai pasca selesainya tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Tepatnya kita mulai di bulan Juni tahun 2021 dan berakhir kemarin nih, Mang Pram. Berakhir kemarin di bulan Oktober tahun 2022. Jadi perjalanan DPB ini berakhir karena di 2022 bulan Oktober sudah masuk tahapan pemilu mutarlih, pemutusan daftar pemilih. Jadi DPB harus sudah diakhiri dan dihentikan. Dengan waktu itu kita sudah merekapitulasi jumlah daftar pemilih DPB kita per Oktober 2020 adalah 304.973 pemilih. 300-an. Ya. Itu di periode akhir masa DPB di bulan Oktober tahun 2022. 2020 pada saat Pilkada Kota Cilegon. Pada saat itu di 9 Desember lalu ya. Nah, sahabat Philip Online, ini agak menarik sih, mungkin udah ada yang tahu atau belum ada gitu. KPU itu punya aplikasi Lindungi Hakmu, ya Pak ya. Nah, di aplikasi ini kita bisa mengetahui nih apakah nama kita sudah terdaftar atau belum. Iya. Tinggal memasukkan kota. Nik kamu di sini, berarti nik yang ada di KTP, tinggal masuk, search, biasanya nanti keluar. Muncul ini udah canggih banget sih sebenarnya. Nah, kalau belum muncul, Pak, yang masih usia 17 atau sekarang baru 18, yang belum tahu kayak gitu, otomatis akan masuk atau gimana, Pak? Ya, jadi sahabat Philip Online semua, di masa kita melakukan daftar pemilih berkelanjutan, artinya kita memutakhirkan dari DPT yang sudah kita gunakan di pemilihan wali kota dan wakil wali kota, KPU RI membuat aplikasi namanya lindungihakmu.kpu.go.id. Di sini sahabat Philip Online bisa mengecek di dalam aplikasi ini mudah dengan mengunduh dari Play Store. Nanti unduh lindungihakmu.kpu.go.id,
Nanti di situ untuk teknis penggunaannya cukup masukkan NIK. Nanti kalau sahabat Philips Online sudah terdaftar dan masuk dalam DPB, maka namanya akan muncul beserta nomor TPS-nya. Ini proses perjalanan bagaimana KPRI membuat aplikasi ini dalam proses daftar pemilih berkelanjutan. Cuman sekarang sudah migrasi ya sahabat Philips Online semua. Lindunghakmu.kpu.go.id ini akan migrasi ke cek DPT online. Jadi nanti untuk pemilu itu adalah cek DPT online. Masih sama seperti Lindungi Hakmu, tetapi akan ada migrasi dari Lindungi Hakmu ke cek DPT online. Tetapi kami sampaikan ya sahabat Philips Online semua, bahwa lindungihakmu.kpu.go.id masih bisa digunakan untuk mengecek apakah sahabat Philips Online sudah terdaftar atau belum. Dan seandainya belum terdaftar, maka nanti sesuai dengan PKPU 3 nih Mang Pram, tahun 2022 tahapan nanti untuk mutarlih yang akan dilakukan oleh Pantarlih itu di bulan Februari tahun 2023. Jadi nanti itu update terbaru terkait dengan data pemilih. Maka jangan khawatir ya sahabat Philips Online, karena nanti ketika tidak ada di Lindungi Hakmu, nanti di Februari 2023 akan ada lagi istilahnya coklit pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih yang akan datang ke rumah warga. Wah, berarti ada kayak semacam sensus, pendataan ulang langsung loh. Nah di sini kan ini untuk melindungi hak-hak masyarakat Kota Cilegon, warga Cilegon ya, untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu nanti. Ada sosialisasinya Pak? Ya, untuk sosialisasi kalau dari kami lembaga KPU, bahwa satu pintu ya Mang Pram, sahabat Philips Online, sosialisasi itu menjadi ranah kewenangan dari divisi SDM dan Parmas. Tetapi kita sudah mulai sosialisasi ke pemilih pemula. Kita sudah mendatangi sekolah-sekolah terkait pentingnya berdemokrasi, terkait pentingnya pemilih pemula ini masuk dan terdaftar dalam daftar pemilih. Karena apa? Karena sahabat Philips Online semua, untuk bisa memilih di pemilu tahun 2024 nanti, tepatnya di tanggal 14 Februari, maka sahabat Philips Online harus terdaftar sebagai pemilih dan masuk dalam daftar pemilih, baru bisa menggunakan hak pilih, terkecuali yang diatur oleh undang-undang, diatur lain oleh undang-undang. Seperti itu ya Mang Pram dan sahabat Philips Online semua. Pak, selanjutnya kan ini pemilih muda, pemilih pemula ini banyak banget. Bahkan ada bonus demografi pemuda sampai, kalau nggak salah ya, yang saya baca itu hampir 60% lebih itu anak muda ya, bakal jadi calon pemilih ini di Indonesia, apalagi di Cilegon ya. Ini kan ada strategi nggak Pak? Ya, kami sampaikan ya sahabat Philips Online semua, juga Mang Pram, bahwa pemilih pemula ini memang menjadi faktor utama ya. Bagaimana kami harus benar-benar memastikan mereka-mereka yang nanti di tanggal 14 Februari ya, untuk pemilu serentak tahun 2024, mereka masuk dan terdaftar dalam daftar pemilih. Artinya kita di samping sosialisasi ke sekolah-sekolah, juga kita berkoordinasi terus dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kebetulan kan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jemput bola. Mereka melakukan perekaman di sekolah-sekolah yang usianya sudah masuk 16 tahun. Tidak hanya 17 tahun. Yang udah 16 tahun direkam, bahkan ada juga yang 15 tahun. Tetapi dalam hal pemilih atau siswa ini memegang KTP, tetap mereka harus nunggu usia 17 tahun. Artinya apa? Bahwa prioritas kami nanti adalah pemilih pemula ini. Tetap akan kita terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kita terus akan sosialisasi bagaimana pentingnya hak berdemokrasi, hak suara, hak memilih bagi warga Kota Cilegon. Jadi ini yang akan nanti kita benar-benar upayakan maksimal agar nanti pemilih pemula nanti bisa terdaftar dan mendapatkan haknya untuk bisa memilih. Kami sampaikan sahabat Philips Online, di pengalaman pemilu 2020 ya, terkait pemilihan wali kota, kita istilahnya meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk
membuka layanan cetak KTP dari hak. Dari hak. Dari hak. Karena kan gini, sahabat Wilip Online semua dan Mang Pram. Ketika usia 17 tahun di hari hak, otomatis harus dicetak KTP-nya. Karena bagaimanapun sebagai warga Indonesia memiliki hak untuk memilih di usia 17. Jadi ketika usia 17 tahun di tanggal 14 Februari, maka KTP mereka harus dipegang. Kenapa? Karena di Undang-Undang 7 bab 5 itu kan berbicara daftar pemilih adalah, atau yang disebut pemilih adalah usia genap 17 tahun atau sudah genap 17 tahun sudah menikah atau pernah menikah, dibuktikan dengan ada administrasi pernikahannya, dan memiliki KTP elektronik. Maka kita waktu di Pilkada 2020 nih sahabat Wilip Online, kita memerintahkan untuk bukan memerintahkan ya, meminta kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil membuka layanan cetak KTP di hari pencoblosan. Dan itu aktif. Apalagi sekarang ada isu ya, mudah-mudahan sih benar mau di launching, harusnya tanggal 1 November, cuman katanya mundur di 16 November. Itu ada launching namanya pelayanan KTP di setiap kelurahan. Maka ini akan memudahkan kita nih, bagi pemilih-pemilih, memudahkan sahabat-sahabat Wilip Online. Nanti karena tidak bisa pegang KTP kan sebelum usia 17 tahun, jangan khawatir. Nanti di tanggal 14 Februari silakan datang ke kelurahan, karena di situ nanti akan kita minta Dukcapil untuk bisa melakukan pencetakan di hari itu, agar si pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya seperti itu. Jadi menarik nih, 14 Februari dikenal sebagai hari Valentine. 14 Februari kan Valentine, terus pesta demokrasi, pencoblosan ini apa, calon presiden dan wakil presiden serta legislatif ya. Sama yang ulang tahun 14 Februari ini bisa langsung dapat KTP di momen yang bersejarah ini. Nah, kalau seandainya KTP-nya hilang sebelum hari pencoblosan ya Pak, apakah di situ bisa langsung mencetak juga? Seperti saya nih sudah ya pasti udah megang lah saya. Tapi pada saat 14 Februari KTP saya dicari-cari nggak ketemu gitu. Entah hilang, apakah bisa itu juga langsung dicetak gitu? Ya, itu kan menjadi ranah Dukcapil ya, peran sahabat Wilip Online semuanya, bahwa ketika KTP itu hilang, kayaknya untuk sekarang tuh lebih mudah kayaknya ya. Lebih mudah sih. Iya, ada sistem digital juga, digitalisasi, artinya bagaimana juga sahabat Wilip Online nanti bisa klaim ya, mengajukan atau meminta KTP yang baru, mungkin kayaknya juga nggak butuh waktu lama ya, ataupun bisa datang langsung ke kelurahan. Tetapi bagi kami KPU, pada proses pendataan atau proses kita mendaftar memutakhirkan daftar pemilih, maka pemilih harus sudah punya dan memegang KTP elektronik. Iya. Ya meskipun hilang kan sebenarnya kita punya formulir yang di bawah ke TPS. Iya, ada namanya form C6. Pemberitahuan atau informasi terkait dengan waktu dan tempat pemilihannya. Nah itu, jadi nggak ada alasan nih buat masyarakat untuk tidak terlibat atau tidak memberikan hak suaranya saat pelaksanaan pemilu. Karena apa? KPU sudah gencar banget mulai dari sekarang loh, pendataan gitu. Pendataan siapa yang berhak untuk memberikan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Ini keren banget sih, sampai udah segitu ininya ya Pak, terstrukturnya untuk pemilihan ini. Selanjutnya Pak, ada informasi apa lagi nih untuk? Ya, jadi bahwa ya sahabat Wilip Online dan juga Mang Pram, tahapan pemilu sudah dimulai ya, sudah dimulai. Mungkin yang waktu dekat ini kan tahapannya adalah rekrutmen badan ad hoc ya, rekrutmen badan ad hoc, dan juga terkait dengan penetapan partai politik yang nantinya akan menjadi peserta pemilu, siapapun nanti yang ditetapkan oleh KPRI lulus dan menjadi peserta pemilu dan nanti jadi peserta pemilu. Selanjutnya adalah bahwa di PKPU 3 tahun 2022 itu kan secara juknis sudah mengatur jadwal dan tahapan pemilihan. Nah, kebetulan terkait dengan pemilih ini nanti akan mulai masif itu di bulan Februari.
di bulan Februari itu, Mang Pram. Dan juga yang terbaru adalah migrasi dari lindunghakmu.kpu.go.id ke aplikasi cek DPT online. Jadi nanti silahkan cek DPT online tuh. Oh iya. Karena kalau lindunghakmu.kpu.go.id itu kan untuk DPB, daftar pemilih berkelanjutan, sesuai dengan Undang-Undang 7 pasal 104 ayat 1 bahwa DPT terakhir pemilu itu harus dimutakhirkan secara berkelanjutan. Makanya sudah disampaikan di awal ya, sahabat Wilip Online, kita mulai dari Juni tahun 2021 berakhir di Oktober tahun 2022, sehingga kita bisa mengkumulasi pemilih itu sebanyak 304.973. Ini nanti akan jadi bahan untuk sinkronisasi dengan daftar agregat kependudukan yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI, yang nantinya akan diolah menjadi DP4, daftar potensial pemilih pemilu. Jadi nanti inilah yang akan diolah lagi oleh KPU Kota Cilegon menjadi form A atau disebut daftar pemilih. Nah, daftar pemilih inilah nanti ya sahabat Wilip Online yang nanti akan dibawa oleh petugas kita, namanya Pantarlih, petugas pemutahiran daftar pemilih, dengan membawa daftar pemilih itu untuk dilakukan pencocokan dan penelitian. Artinya nanti kawan-kawan atau sahabat Wilip Online semua akan didatengin oleh Pantarlih nih, Mang Pram. Datang ke rumah door to door, tanya, nanti akan dilakukan cocokan dan penelitian terkait dengan kesesuaian NIK, kesesuaian alamat dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Kalau sekarang kan yang lagi berjalan verfak anggota partai politik. Ya, nanti para pemilih pun akan didata ulang. Tapi biasanya nanti kalau sudah didata itu ya Pak, dikasih stiker di rumahnya. Ya. Nah itu. Ini untuk melindungi juga ya para pemilih itu, bukan hanya di online tapi secara offline, secara langsung pun ada petugas yang akan mencocokkan data gitu. Mencocokkan data. Berarti kalau seandainya Pak saat pencocokan data dia kan warga baru di dalam rumah itu gitu. Namanya nggak ada. Itu harus seperti apa Pak? Ya. Sahabat Wilip Online semua ya, kami sampaikan bahwa tahapan pemilu itu di samping ada verifikasi keanggotaan partai politik, penetapan partai politik ya di 14 Desember, ada juga nanti rekrutmen badan ad hoc itu kan di bulan November ini ya, sampai nanti Januari itu jadi PPK, dan juga PPS nanti di Februari. Nah di Februari juga nanti akan ada Pantarlih, petugas pantai yang direkrut, dan di Februari pula nanti akan ada coklit pencocokan dan penelitian. Jadi di samping nanti petugas pantai ini mencocokkan kesesuaian data, elemen-elemen data antara data pemilih dengan adminduk kayak KTP, KK dan lain sebagainya, dilakukan juga melakukan Pantarlih kita adalah menambahkan pemilih yang belum masuk atau belum terdaftar dalam daftar pemilih. Nah Pak, di coklit ini kan bisa ngecek langsung secara online, tapi nanti juga ada petugas yang kemudian datang kayak gitu. Nah apa sih yang harus kita siapkan sebagai masyarakat? Khawatir saya nggak ada di rumah kayak gitu Pak. Ya, sahabat Wilip Online semua, bahwa kami dari KPU Kabupaten Cilegon ya selaku penyelenggara pemilu mengharapkan partisipasi aktif, Bang Pram. Partisipasi aktif dari sahabat Wilip Online semua, masyarakat Indonesia, khusus masyarakat Kota Cilegon, untuk merasa dan mencoba ingin tahu semua tahapan pemilu. Jadi harapan kami jangan apatis lah, terutama untuk daftar pemilih. Kita selaku penyelenggara pemilu, daftar pemilih ini ya sahabat Wilip Online semua bisa dilakukan dengan mudah untuk mengetahui apakah kita sudah masuk dan terdaftar atau belum. Itu kan ada dua aplikasi. Pertama adalah lindunghakmu.kpu.go.id yang memang sebenarnya itu pada masa DPB cuman masih tetap bisa digunakan, yang nanti akan migrasi ke cek DPT online. Jadi DPT online ini Mang Pram dan sahabat Wilip Online ini lebih luas lagi dibanding dengan Lindungi Hakmu. Karena Lindungi Hakmu adalah bagaimana perjalanan daftar pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan itu yang sudah selesai di bulan Oktober akan migrasi ke yang lebih luas. Ya, itu nanti yang data kita terima dari Kemendagri yang berupa agregat kependudukan.
Maka kami harapkan kawan-kawan, mohon maaf sahabat Philip Online semua, untuk bisa partisipasi aktif lah, mengecek lindungihakmu.kpu.id, mengecek, dicek DPT online. Kalaupun misalnya belum terdaftar, ya jangan khawatir, karena di Lindungi Hakmu ada menu lapor, dan nanti juga di bulan Februari tahun 2023 akan ada namanya coklit oleh Pantarlih kita. Jadi potensi misalnya yang terlewat itu akan masuk dan terdaftar atau didata oleh petugas kita di bulan Februari tahun 2023. Sahabat Philip Online, ini menarik sekali ya obrolan kita pada hari ini. Pak, seberapa penting sih partisipasi pemilih ini nih? Apalagi kan, ya mohon maaf gitu, baik kampanye atau orang yang tidak memberikan suaranya atau golput, itu kan banyak tuh. Bahkan di media sosial pun banyak orang yang mengatakan bahwa buat apa sih? Nah ini kan harus kita lawan juga gitu untuk bisa ada pemilih gitu. Ya, jadi sahabat Philip Online semua, kaitannya dengan hak memilih. Hak memilih ya. Hak memilih itu menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun. Karena itu adalah hak konstitusi. Tapi perlu diingat juga sahabat Philip Online bahwa dalam penggunaan hak memilih ini hanya sekali ya sahabat Philip Online, jangan berkali-kali nih Mang Pram, hanya sekali menggunakan hak pilihnya, dan didaftar pun sekali di TPS sesuai dengan alamat di KTP elektroniknya. Nah, terkait dengan memilih ini ya sahabat Philip Online semua, ini penting bagi berdemokrasi. Bagaimana dengan sistem pemilu proporsional terbuka ini sahabat Philip Online bisa menentukan pilihannya, yaitu dengan berpartisipasi menentukan bagaimana sahabat Philip Online untuk bisa berpartisipasi dalam rangka demokrasi pemilu 5 tahunan. Dan juga yang paling penting bahwa pemilih ini bagian daripada kesuksesan pemilu, Mang Pram dan sahabat Philip Online semua. Karena apa? Karena pemilih ini menjadi bagian penting dari divisi lain. Kita ambil contoh misalnya partisipasi pemilih. Nah, makanya kemarin kita kan ada DPB, daftar pemilih berkelanjutan, artinya DPT yang kita mutakhirkan dalam rangka kita menginginkan DPT yang lebih akurat, lebih baik. Karena tidak bisa dipungkiri juga sahabat Philip Online semua, semakin akurat daftar pemilihnya, maka semakin akurat dan semakin tinggi partisipasi pemilihnya. Dan di samping itu juga bahwa pemilih ini bagian daripada istilahnya real demokrasi. Jadi demokrasi itu istilahnya meriahnya, ramenya itu dilihat dari bagaimana ya sahabat Philip Online berpartisipasi, berduyun-duyun datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Kita bisa lihat saja kalau misalnya TPS itu sepi kan nggak menarik. Iya. Nggak menarik. Tapi kalau TPS itu ramai, inilah yang disebut dengan demokrasi. Bagaimana secara antusiasme pemilih datang ke TPS untuk berhak pilihnya sesuai dengan hak konstitusi mereka. Karena ada istilah kan one man one vote ya istilah itu. Tapi juga ya di awal sudah kita sampaikan atau kami sampaikan bahwa untuk bisa memilih itu harus terdaftar dalam daftar pemilih, kecuali yang diatur lain dalam undang-undang. Maksudnya diatur dalam undang-undang seperti ini. Ketika sahabat Philip Online tidak masuk dalam DPT misalnya, dan di hari pemungutan suara masih bisa tuh menggunakan hak pilih. Dikenal dengan istilah DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini mereka yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP sesuai dengan alamat sesuai dengan TPS yang ada di alamat KTP-nya, dan mendaftar di pagi hari tetapi memberikan hak suaranya di atas jam 12. Misalnya juga sahabat Philip Online semua kerja ya, belajar dan sebagainya, itu juga bisa menggunakan hak pilih. Karena dikenal juga dalam regulasi PKPU 7 tahun 2022 adalah DPTB, daftar pemilih pindahan atau daftar pemilih tambahan, yang mereka sebenarnya terdaftar dalam DPT sesuai dengan KTP elektroniknya, alamat di KTP elektroniknya, tetapi
karena ada faktor lain menyebabkan tidak bisa memilih di dalam tempat ya terdaftar sesuai dengan TPS, maka sahabat Wilip Online bisa mengurus pindah memilih. Namanya mengurus A5, itu yang disebut dengan DPTB. Ini yang dimaksud dengan diatur lain dalam undang-undang. Maksudnya adalah bahwa bagaimana kami ya penyelenggara pemilu dan hak konstitusi warga negara, kita akan berupaya untuk semaksimal mungkin ya pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya, apakah secara normatif sebagai terdaftar dalam DPT ataupun nanti terdaftar sebagai DPK kan tidak masuk dalam DPT, ataupun terdaftar sebagai pemilih tambahan karena pindah memilih karena faktor-faktor pekerjaan ataupun faktor lainnya. Jadi sebenarnya ini upaya bagaimana juga kawan-kawan atau sahabat Wilip Online bisa menggunakan hak pilih dengan istilahnya tidak ada sekatan-sekatan atau batasan-batasan. Gak ada batasan, gak ada alasan untuk tidak memilih. Tidak memilih. Karena sebenarnya dari awal pun untuk melindungi hak pemilih ini sudah banyak tahapan yang bisa ditempuh. Bahkan sampai di hari H pun masih bisa untuk ngurus gitu Pak. Terakhir Pak, statement closing apa nih yang bisa disampaikan untuk sahabat Wilip Online? Ya, sahabat Wilip Online semua, kami mengharapkan ya dari penyelenggara KPU khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon bahwa partisipasi aktif dari sahabat Wilip Online terhadap semua tahapan-tahapan pemilu. Karena dari bermula inilah rasa ingin tahu ya Mang Pram, rasa penasaran yang akan menjadikan sahabat Wilip Online mau mengikuti semua tahapan-tahapan pemilu, terutama untuk daftar pemilih. Karena daftar pemilih ini hak konstitusi, hak bernegara kawan-kawan, hak berkonstitusi sahabat Wilip Online, istilahnya one man one vote. Maka kami menghimbau dan mengharapkan untuk selalu aktif terutama di tahapan nanti mutarlih pemutaran daftar pemilih. Yang sekarang dilakukan oleh sahabat Wilip Online adalah dengan melakukan cek ya di lindungihakmu.kpu.go.id apakah sahabat Wilip Online sudah masuk dan terdaftar sebagai daftar pemilih atau belum. Dan seandainya belum, nanti di tahun 2023 tepatnya bulan Februari nanti akan ada petugas-petugas kami dari KPU Kota Cilegon yang kita tunjuk sebagai pantali untuk melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi langsung rumah-rumah sahabat Wilip Online. Jadi disitulah nanti akan ada update, yang belum masuk nanti akan bisa dimasukkan, yang meninggal akan dicoret, dan melakukan ubah data juga akan melakukan perubahan data. Mungkin itu ya sahabat Wilip Online. Mudah-mudahan dengan informasi ini sahabat Wilip Online bisa ada rasa ingin tahu dan penasaran tentang semua tahapan-tahapan pemilu. Nah itu. Sekian. Baik, terima kasih nih Pak Mulya. Ya, banyak siap, banget informasi yang kita dapat ya sebagai masyarakat, dan kita memiliki hak untuk menyuarakan atau memilih siapa sih yang nanti bacalek yang kita pilih untuk duduk di legislatif, bahkan pemimpin negeri ini, presiden dan wakil presiden nanti gitu. Jadi jangan ketinggalan. Jangan sampai tidak memberikan hak suara saat pemilu nanti. Diingat ya, 14 Februari 2024. Baik, terima kasih Pak Mulya. Ya. Terima kasih ya, nih udah ngobrol-ngobrol. Sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.